Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi kitabil karim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala aidan as-sawmu li wa ana azzibi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'da. Sahabat muslim dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pada hari ini masih bisa melakukan ibadah puasa Ramadan pada tahun 1447 Hijriah, dan semoga ibadah puasa yang kita laksanakan ini bisa berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir, sehingga bisa merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama dengan keluarga tercinta. Salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia tanpa bayangan, karena sesungguhnya dia adalah sumber dari segala cahaya, cahaya di atas cahaya, manusia yang akan memberikan syafaat kepada kita di hari akhir nanti. Dan tentunya adalah mereka yang diberikan syafaat adalah yang mendapatkan anugerah husnul khotimah di akhir hayatnya. Sahabat muslim yang budiman, di dalam kitab Safinah, yaitu Safinatun Najah, itu di sana diterangkan bahwa orang yang punya kewajiban berpuasa itu antara lain adalah Islam, kemudian sudah dewasa, dan juga mukim. Artinya mukim ini orang tersebut berada ataupun terdata dalam database kependudukan. Misalkan dia berada di dalam suatu desa, maka dia tercatat sebagai warga dari desa tersebut. Ketika orang ini melakukan perjalanan yang sangat jauh, atau yang kita sebut dengan istilah orang yang musafir, maka orang yang musafir ini berhak mendapatkan rukhsah ataupun keringanan dalam menjalankan ibadah puasa, yaitu dia boleh berbuka atau boleh meninggalkan puasa selama dia dalam posisi musafir. Musafir dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang ada di hadapan saya, itu berarti orang yang bepergian meninggalkan negerinya selama 3 hari atau lebih. Dengan demikian, jika musafir ini sudah berada pada negeri orang atau pada kota atau di luar kota, di kota lain selama 3 hari, dan hari keempat itu berarti dia sudah menjadi orang yang mukim, atau rukhsah kemusafirannya sudah hilang. Nah, tetapi untuk bisa mendapatkan rukhsah tersebut ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu ketika orang tersebut mau melakukan perjalanan, dilihat waktunya. Kalau
waktu dia melaksanakan perjalanan itu dia laksanakan setelah terbit fajar, maka dia harus terlebih dahulu menjalankan ibadah puasanya tersebut. Dengan kata lain, dia tidak bisa langsung membatalkan puasanya karena dia melakukan perjalanan. Kecuali apabila musafir ini pergi melakukan perjalanan sebelum datangnya fajar atau sebelum terbit fajar. Sebelum terbit fajar dia sudah melakukan perjalanan, sudah OTW. Ya, bahasa gaul yang sekarang itu digunakan itu sudah OTW. Sudah OTW keluar dari rumah menuju ke tempat tujuan, maka seketika itu pula dia sudah boleh untuk membatalkan puasanya. Jadi berbeda antara yang melakukan perjalanan sesudah terbit fajar dan ketika sebelum terbit fajar. Orang yang melakukan perjalanan setelah terbit fajar, dia harus menjalankan puasanya terlebih dahulu sampai dia betul-betul merasakan berat di dalam menjalankan ibadah puasa. Misalkan di dalam kendaraan, ketika dia dalam perjalanan merasakan lapar yang begitu sangat, merasakan haus yang begitu berat, maka barulah di situ dia mendapatkan rukhsah untuk membatalkan puasanya. Berbeda dengan orang yang berangkat ataupun orang yang OTW-nya sebelum terbit fajar, maka dia ketika dalam perjalanan, walaupun itu masih dalam waktu yang sangat pagi, dia boleh untuk tidak berpuasa. Selanjutnya, para sahabat muslim yang budiman, musafir ini bisa mendapatkan rukhsah, baik itu rukhsah sholat, rukhsah puasa, itu jika perjalanannya itu harus memenuhi beberapa syarat. Antara lain, syarat yang harus dimiliki oleh musafir ketika ingin mendapatkan rukhsah adalah kepergiannya bukan untuk maksiat. Itu yang pertama. Jadi kepergian musafir ini kalau untuk maksiat, contoh maksiat banyak ya, mau ikut berjudi di luar kota, ya, mau ikut merampok di luar kota, mau ikut membegal bersama kelompoknya di luar kota, maka dia tidak mendapatkan rukhsah untuk meninggalkan puasa ataupun meninggalkan sholat ataupun menjamak sholat, maaf. Tetapi apabila ingin mendapatkan rukhsah, baik itu rukhsah dalam sholat ataupun dalam puasa, maka orang ini kepergiannya itu harus memiliki tujuan-tujuan yang positif. Misalkan karena dia jomblo, ya, dia pergi keluar kota bersama keluarganya dengan membawa 5 gram emas murni untuk menyunting seorang gadis di luar kota, maka itu diperbolehkan. Karena untuk melamar seorang gadis, memberikan ikatan kepada seorang gadis itu adalah perbuatan yang positif. Atau perjalanan yang sering kita lakukan sebagai orang muslim yang suka ziarah, misalkan ziarah Wali Songo,
ziarah wali Jawa Timur, ziarah ke makam Gus Dur dan lain-lain, ziarah ke orang-orang soleh, ke makbar orang-orang soleh, itu merupakan salah satu tujuan yang positif dari seorang musafir. Maka ketika yang dituju adalah hal-hal yang positif, musafir ini berhak untuk mendapatkan keringanan ataupun rukhsah dalam hal ibadah, dalam hal ini yaitu ibadah sholat maupun ibadah puasa. Sahabat muslim yang budiman, jadi apabila kita ingin mendapatkan rukhsah atau ingin mengambil rukhsah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu rukhsah sebagai seorang yang melakukan perjalanan jauh, maka perlu diperhatikan dulu kita ini perjalanannya mau ngapain. Kalau perjalanannya untuk maksiat, maka tidak akan mendapatkan dan tidak diperbolehkan untuk mendapatkan rukhsah. Tetapi kalau perjalanannya untuk hal-hal yang positif, untuk hal-hal yang bernilai ibadah, maka kita bisa mengambil rukhsah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita yang posisinya saat itu sebagai seorang musafir. Demikian untuk kuliah 7 menit pada kesempatan hari ini. Semoga kita semakin bertambah keimanan kita dengan menjalankan ibadah puasa, semakin mendapatkan ketakwaan kita dalam melakukan ibadah puasa, sehingga kita berhasil menjadi muslim yang menang ketika Ramadan telah meninggalkan kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.